Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahla zan nabil karim. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dari ridhonya kita dapat beramal dan beribadah dunia akhirat, lahir dan batin. Bertemu lagi para jemaah, para hadirin, saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa dengan belajar memperdalam ilmu amal ibadah. Wabil khusus tentang ibadah yang diutamakan adalah sholat. Para jemaah, para hadirin, insyaallah saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur tak henti-hentinya berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi ilmu, biar barokah hendaknya, biar sampai ke sisi Allah semua ibadah itu. Aras Allah, menembus aras Allah itu dengan beribadah, tidak bisa dengan segala cara. Kita harus benar-benar mendalami sampai pada akhirnya Allah memberikan pemahaman kepada kita. Kenapa? Kecintaan kita kepada Allah. Tidak logis, tidak masuk akal seorang umat Allah yang berasal dari rahasia Allah bisa tidak terjadi permukasyafahan, pertemuan dalam sholat. Maka kita lengkapi rukun-rukun hakikat, karena bagaimanapun sholat itu adalah hakikat. Tidak dikatakan sholat kalau dia tidak hakikat. Tapi dibalik itu, sebagai ibadah pasti didampingi oleh amaliyah. Nah, dalam tayangan ini saya akan meneruskan setelah di tayangan yang terlebih dahulu kita sudah berbicara soal qabla mutu anta mutu, merasakan mati sebelum mati. Qabla mutunya kita sudah bicarakan bagaimana situasi sebuah ruh jasad menghadap kepada kiblatnya, yaitu maghrib, mati. Ini sudah kita bahas. Setelah di hadapan kita selesaikan persoalan qabla mutu seperti tayangan yang telah dahulu. Nah, kita akan melanjutkan di saat ruhamiyata, ruh-ruh yang dalam diri ini. Setelah kita berangkatkan yang di belakang alif tidak ada isinya itu, setelah dibawa oleh 7.000 malaikat yang membawa ruh hamiyata tadi, wa inna rajiun, di hadapan kita tinggallah kosong. Nah, di hadapan kita tinggallah sebuah kekosongan. Siapa lagi yang harus kita harapkan di dalam kekosongan itu? Di dalam kekosongan ini
tubuh yang berdiri yang tidak bisa diberi nama tadi, yang telah kita bawa dari as-sajadah itu, yang berupa nurani, rohani, dan rabbani sebagai nyawa, terpaku diam tanpa ruh. Nah, inilah saatnya kita diam 5 detik, terpaku tanpa ruh. Tidak lain tidak bukan ramai dalam kesendirian, sepi dalam keramaian. Apa sepi dalam keramaian? Para harkat-harkatnya sudah berangkat. Ruh hamiyat, taruh telinga, ruh kaki, ruh tangan, semua sudah berangkat. Dan ini dalam mata ma'rifat. Nah, di situ berhadapanlah diri yang fana filah tadi, berhadapan diri nurani, rohani, dan rabbani, berhadapanlah dengan kolbi. Nah, ini kelanjutannya, berhadapan dengan kolbi. Nah, ini dalam makom kajian ini adalah berjudul ma'rifatnya Al-Fatihah. Bagaimana kita mengenal dan menjalankan Al-Fatihah dengan ma'rifatnya. Dengan ma'rifat inilah kita bisa menyempurnakan semuanya. Setelah itu barulah dinamakan sifat. Didatangilah oleh 7 perjalanan batin Allah, dinamakan batin sifat. Belum dinamakan dia umat. Nurani belum status umat, rohani belum status umat, karena belum diberi status oleh Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah belum memberi status, makanya 17 rakaat itu berdampingan angka 1 zat Allah, dalam angka 1 sifat bagi Allah, zat bagi Allah, dan 7 adalah sifat bagi Allah. Jadi kodrat 7 ini yang kita tunggu. Kodrat 7 inilah Al-Fatihah yang akan memasuki diri rohani, diri nurani, dan rabbani nyawa tadi. Nah, ini belum masuk, belum ada batinnya. Nah, belum ada batinnya. Kalau nyawa, kodratnya. Nah, tapi dia belum hayat, kodrat batin. Rohani, kodratnya, tapi belum bisa berbuat apa-apa. Dan nurani, sebuah kodrat yang tidak juga bisa berbuat apa-apa. Nah, yang selama ini seperti sifat amaliyahnya sudah berangkat. Yang bikin kita bergerak kemana-mana itu sudah berangkat dibawa dalam takbir tadi. Setelah diberangkatkan, kita tinggal sifat tadi. Nah, menunggu diri sifat inilah kita dari Allah. Maka kita menatap kepada kolbi. Setelah tubuh nurani membungkus rohani, rohani membungkus rabbani, maka kita menunggu kesifatan diri kita. Nah, dia Al-Fatihah itu sekali lagi saya ulang, yaitu menjadikan diri kita sifat dulu. Berarti sudah ada status. Kalau nanti Al-Fatihah sudah masuk mengambil tempat batin Allah ini, maka jadilah dia sebuah alam. Nah, gitu. Jadilah dia sebuah kodrat. Sebuah kodrat. Tapi kodrat itu masih status alam. Kenapa? Karena kita harus mencari ke dalam diri. Rumusnya adalah dapat diri harus berpedoman ke yang di dalam diri. Ya, nanti kita akan bahas. Sekarang kita harus bisa melihat rububiyah daripada Al-Fatihah tadi. Kita harus bisa melihat rububiyahnya. Rububiyah itu maksudnya kodratnya. Jadi kita membaca harus melalui kodratnya. Membaca Al-Fatihah memperjalankan kodrat Al-Fatihah dengan ma'rifat. Itu harus melihat satu persatu kenaikannya dalam kolbi.
Nah, kenapa? Meskipun nanti kita sholat di bawah pimpinan seorang imam dalam masjid, tapi mata hati kita harus melihat kedatangan 7 batin itu, perjalanan batin itu menuju 7 sifat. Nah, itu harus bisa disaksikan. Jadi kita bukan diam. Di belakang imam itu kita bukan diam. Kita mengikuti, selalu membuat pensaksian. Tidak ada kekosongan dalam pandangan dalam sholat. Kalau kekosongan itu ada, maka kekusukan tidak akan pernah ada. Nah, terus kita melihat. Nah, setelah kita melihat, barulah kita menyatakan diri kita. Inna min aina, batin Allah bertanya, inna salat, akulah yang salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, akulah yang hidup, wa mamati, aku juga yang mati. Jadi pengakuan kelengkapan sebuah sifat. Nah, setelah ditanya, barulah dinyatakan pengakuan inna solat tadi. Nah, akulah yang bergerak, inna solat, wa inna solati, wa nusuki, wa mahya, akulah, wa mamati, akulah ibadah itu, akulah hidup itu, akulah yang mati itu. Yang ada dalam jasad tadi. Nah, itu yang ruhnya sudah berangkat. Jadi setelah itu, setelah ada pengakuan, baru datanglah, bersifatlah Allah pada diri dengan mendatangkan Al-Fatihah tadi. Nah, maka batin kita harus menyaksikan Al-Fatihah, itu wajib. Kenapa? Karena itu Al-Quran yang masuk ke dalam diri kita, yang dihumulkan oleh Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu Allah, fa itu adalah batin, ha itu adalah zat. Jadi alam batin daripada Allah itu, kekuatan batin Allah itu menuju zatnya Allah. Apa zatnya Allah? Itu yang telah ada 3 perkara tadi. Nah, dia datang, Al-Fatihah, dia menuju perintah seperti layaknya sebuah kajian dahulu, awaludinnya, bagaimana cara menghidupkan Adam setelah tergeletak jadi. Bagaimana? Ternyata apapun Jibril bacakan ayat dahulunya itu Adam itu tidak hidup. Setelah terakhir malaikat Jibril bacakan surat Alam Tarakai, fa fa'ala rabbuka bi asha, hanya Allah itu Adam itu jatuh lagi. Adam jatuh lagi. Maka fatilah, dirikanlah kekuatanku. Nah, itulah Al-Fatihah sejarahnya. Jadi setelah kita melihat, perhatikan baik-baik jemaah, para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita melihat Bismillahirrahmanirrahim, kita melihat bagaimana zat batin billah itu, Ar-Rahman menuju sifat zahir, Nir-Rahim menuju makom diri. Nir-Rahim itu adalah, Nir-Rahim itu tubuh halus atau dikatakan rohani tadi. Rahman itu dikatakan dengan nur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat perjalanannya datang menuju rohani dan nurani. Nah, setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Kita melihat zat hamdu atau billah atau batin dalam titik wujud yang ada dalam bismillah itu nama billah itu namakan zat hamdu. Zat hamdu itu karena dia akan menjadi suatu kodrat dinamakan hamdu. Nah, jadi wa bihamdi, wa alhamdulillah, walhamdu wa bihamdihi, kan gitu. Jadi batin hamdu itu, zat hamdu itu, alhamdulillah itu bergerak, Rabbi menguasai sampai kepada nur, dari zat itu sampai kepada Rabbil alamin, dan menjadikan satu kodrat. Nah, menyatulah zat
rohani dengan nurani tadi. Menyatulah dia tuh. Nah, kemarin tadi terpisah, dia sudah menyatu dalam ikatan batinnya Allah, yaitu zat hamdu. Zat hamdu itu tinggal di kolbi. Jadi satu-satu berangkat. Nah, yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Apa tuh Ar-Rahmanir-Rahim? Dia menuju kodrat zahir dan mewujud atau menampakkan diri berupa jasad, tapi jasad yang ada seperti Ahyan Karajiah itu. Ahyan Karajiah adalah jasad yang ada dalam kaca. Jadi dia tidak punya kotoran lagi. Nah, sudah dibentuknya tapi bentuknya sama, wujudnya sama, cuma tidak ada akal, tidak ada nafsu, nah, dan tidak ada birahi segala macam tuh nggak ada. Nah, itulah jasad Ahyan Karajiah itu. Jadi di Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dia melihat rahim, ke dalam itu terjadilah diri yang zat rohani dan nurani tadi menjadi maujud melihat. Jadi maujudnya dia sudah berupa seperti jasad tapi sudah memasuki dengan batin. Jadi begitu Ahyan Karajiah itu muncul, di dalam Ahyan Karajiah itu sudah dinamakan tubuh batin. Kalau dia tidak rahim, tidak bisa dikatakan tubuh batin atau seperti kita dalam kaca. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia masuk di satu tempat, di situ Rahman kelihatan, disitulah rahim kodratnya berubah menjadi tubuh Ahyan Karajiah seperti kita dalam kaca. Jadi kita sudah merasakan kekosongan yang tidak ada dimiliki oleh jasad keduniaan kita selama ini. Tidak ada kotorannya, tidak ada nafsunya, hampa kosong kita, tapi ada. Nah, itulah Ar-Rahmanir-Rahim. Barulah maju batin menggerakkan hayat, memberikan kehidupan. Malik Yaumiddin. Al-Malik din masuk memperjalankan kepada tiga kodrat tadi. Barulah wujud batin dalam kolbi. Masuklah Malik Yaumiddin. Sudah ada pedomannya. Nah, batang tubuh yang dua tadi itu sudah dapat pedoman. Nah, yang zahir, yang batin, yang Ahyan Karajiah itu dia sudah dapat pedoman. Kenapa? Sudah ada titik di dalam kolbi. Malik Yaumiddin. Nah, sudah ada. Malik Yaumiddin. Sudah ada satu titik. Nah, setelah itu barulah kita mengadakan derajat. Apa derajat? Iyyaka na'budu, lihat batin tadi di dalam kolbi. Wa iyyaka nasta'in, lihat rohani dan nurani tadi yang telah disebut zahir dan batin. Nah, kenapa? Zahirnya sudah Ahyan Karajiah, diri batinnya di dalam rohani tadi sudah dinamakan Ahyan Sabitah. Nah, gitu pasangannya. Jadi kalau Ahyan Karajiah itu jasadnya sudah bersih dan sudah ada dalam kaca itu. Tapi kalau Ahyan Sabitah itulah diri batin tadi yang menjadi rahim, yang masuk ke dalam Rahman tadi. Masuk dia ke dalam mewujud jasad ini, membuat jasad tidak memiliki apa-apa. Masa kosong dalam hadas, masa kodong dalam pikiran, darah semua nggak ada. Nah, itu dia masuk menguasai yang ada kodrat zahir dan kodrat batin. Itulah Ahyan Karajiah di jasad Ahyan Sabitah. Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam iyyaka na'budu, di dalam hati daripada diri yang zahir batin tadi, di dalamnya lagi ada batin bernama bilah. Nah, inilah hati yang paling halus. Ya, hati apa? Hatinya Allah yang paling halus gitu. Kolbinya, kolbi itunya Allah. Nah, gitu. Di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita melihat kodrat jasad kita tadi, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada titik tempat menyembah. Ihdinas siratal mustaqim. Fokus itu adalah sir rahasia. Ingat, ih.
Itu adalah nama batin rahasia Allah, namanya Billah. Alamatnya adalah Nah, itu rahasia, makom rahasia di dalam kolbi terdalam. Ihdinas siratal mustaqim, gitu. Kita melihat. Baru kita lihat siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim apa? Siratal ladzi itu ya ayyuhallazi, inilah ayat karajiah tadi. An'am itu batin, alam batin, alam rahim, ta'alaihim. Jadi inilah jasad ini adalah jalan batin kita. Jasad ini adalah jalannya menuju jalan batin kepada Allah. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan tersirat yang dilalui oleh lazinya diri kita. Ta'alaihim, ta'ala itu Tuhan, ihim itu adalah jasad yang rahim. Jadi kita melihat jasad dan diri, siratal itu jalannya diri kita. Jalannya diri yang berdiri tadi. Dan karajiah dan ayan sabitah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ. Barulah ini dinamakan kesatuannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah semuanya menjadi satu wujud, sudah ada titik penyembahan di dalam qalbi dan sudah ada terlihat kodrat yang menyembah, yaitu batin zahir dan batin, tubuh rahim dan tubuh rahman. Dia dibalik. Kalau dalam kaji diri, tubuh rahim itu pindah ke jasad, rahim makumullah. Inilah rahim yang tidak ada asal usulnya di dunia ini. Nah, rahmannya itulah kodrat awal zat Allah bernama rohani, itulah Muhammad. Jadi disitulah rahim, rahim makumullah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barulah kita seperti kita menyatakan bahwasannya ini adalah asma rangkaian dari alif lam lam ha yang disebut dengan ayan Rabbani, itu dinamakan alif pecah jadi zat, sementara lam pertama itu ayan karajiah, lam kedua ayan sabitah, ha itu adalah sifat arasnya Allah, yaitu batin. Nah gitu, batin yang menjadikan tubuh Rahman dan Rahim. Nah itulah alif lam lam ha. Jadi waladdallin, apa nama kecil alif lam lam ha itu dinamakan satunya kodrat Allah, dinamakan min. Nah, akulah yang satu, satunya diriku. Amin alif kodrat, mim Muhammad, alif sir. Nah itulah batin, sir, nun adalah hayat. Akulah yang hidup. Di saat dia menampilkan akulah yang hidup dengan kata amin, disinilah batin mencari batin dengan menyebut redoilah ya Allah. Hidup beginilah yang diredoi. Kodrat itulah yang harus diredoi Allah. Jadi Al-Fatihah itu menjadikan kodrat kita menjadi kodrat sifat yang bernama 7. Jadi bukan dihitung 7 ayat Al-Fatihah, bukan hitungan, tapi itulah adalah kodrat. Makanya seperti jam 5 sore itu atau dikatakan 5 itu adalah tauhid, sementara hijriahnya 17. Berarti 17 itu adalah hubungan 1 dengan 7. Berhubunganlah 7 kepada 1. Nah itu berhubungan sifat kepada zatnya Allah. Nah itulah yang dikatakan 17 rakaat. Nah tapi karena ini masuk ke alam syariat, dia akan menjadi hitungan. Syariat ini jabariyah. Syariat inilah yang akan menjabarkan secara alam. Syariat ini yang akan menjabarkan perbuatan hakikat. Nah gitu. Jadi untuk mencari kebenaran syariat, cari hakikatnya. Sebab kalau kita tidak cari hakikat dari sebuah syariat, kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Nah, jadi para jemaah, kita sudah sampai kepada titik kajian Al-Fatihah dalam solat, yaitu ma'rifat Al-Fatihah dalam solat. Nah, lihatlah perubahan menjadi sifat tadi harus
status umat itu diambil dulu dengan didatangi oleh kodrat sifat yaitu Al-Fatihah. Baik para jemaah sekalian, nanti kajian sholatnya kita teruskan lagi insya Allah di tayangan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallah, terijabahlah hendaknya sholat kita kepada Allah. Jangan lupa belajar hakikat sholat dari awal, mulai dari kita mendengar azan sampai selesai. Dan jabariyahnya mulai dari asal usul sholat sampai ada terjadi sholat. Nah, kita pelan-pelan belajar, yang penting utamakan sholat dulu. Insya Allah mudah-mudahan kalau amal sholatmu baik, maka akan baiklah seluruh amalmu. Cuma kalau amal sholatmu rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan amalmu. Barakallah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan berkah adanya, mudah-mudahan bermanfaat berbagi wawasan ini. Bagi yang ingin meneruskan pelajaran ini, silakan masuk ke grup yang telah kami siapkan. Itu lihat di halaman deskripsinya, itu ada penayangan kemana yang harus kita hubungi semua agar tertuntun dan terarah pembinaan dan penuntunan ilmu ibadah ini. Silakan bergabung, insya Allah tidak ada kata lain selain dari keikhlasan di antara kita semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.